Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mepresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Surat Lamaran Kerja dan Resume dengan anggota kelompok Next. Adam Kurniawan NPM 2001 0101, yang kedua Nesa Nokia dengan NPM 200110, Hasnan Nur Arifaini 200114, Adinda Astriastanti 200124, dan saya sendiri Fadia Aryanika 200128. Materi pertama akan disampaikan oleh Mas Adam. Menuliskan surat lamaran kerja. Dalam memasuki dunia kerja, ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh para pelamar kerja, yaitu surat lamaran kerja, resume, dan wawancara kerja. Di samping itu ada juga beberapa perusahaan yang disyaratkan para pelamar kerja yang sudah wawancara kerja untuk mengikuti tahapan berikutnya, yaitu presentasi bisnis. Pada tahapan terakhir inilah para pelamar kerja akan ditentukan apakah mereka diterima atau ditolak sebagai karyawan atau pegawai baru dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, pengertian surat lamaran kerja. Istilah surat lamaran kerja atau job application letter bagi para pelamar kerja atau pencari kerja bukanlah hal yang baru, apalagi bagi para lulusan baru suatu perguruan tinggi yang ingin memasuki dunia kerja. Secara umum, surat lamaran kerja dapat didefinisikan sebagai surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau pencari kerja untuk mengisi lowongan kerja yang ditawarkan oleh pihak lain, baik perseorangan, perusahaan maupun instansi pemerintah. Dalam surat lamaran kerja, seorang pelamar kerja memperkenalkan dirinya kepada pihak lain, perseorangan, atau perusahaan yang menawarkan peluang kerja. Karena itu, penulisan surat lamaran kerja harus dilakukan secara persuasif, yaitu meyakinkan pihak lain bahwa segala persyaratan dan kualifikasi yang dimiliki pelamar kerja memenuhi atau sesuai dengan harapan pihak lain tersebut. Surat lamaran kerja dapat juga dikatakan sebagai surat sebagaimana seorang penjual produk yang berusaha meyakinkan para pembeli konsumen bahwa produk yang ditawarkan dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan mereka. Contoh menurut Betty, dilihat dari cara organisasional antara surat lamaran kerja dan poin penting dalam penulisan surat lamaran kerja. Penulisan surat lamaran kerja umumnya dilengkapi dengan sejumlah lampiran seperti resume, daftar riwayat hidup, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan kesehatan, surat rekomendasi, dan kartu unit. Salah satu tujuan penulisan surat lamaran kerja adalah untuk dapat mengikuti wawancara kerja. Dalam penulisan surat lamaran kerja yang baik, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada pilihlah kertas HPS ukuran kuarto atau A4, lalu ketebalan kertas tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal, antara 60 sampai 70 gram. Lalu pilihlah kertas yang berkualitas baik, bersih, tidak berwarna putih. Selanjutnya hindari penulisan surat lamaran kerja pada kertas secara timbal balik. Lalu apabila diketik dengan menggunakan program komputer, pilihlah jenis huruf font yang lazim digunakan dalam berkorespondensi seperti Times New Roman, Arial, atau Perdana. Jarak 1,5 spasi dengan ukuran 12. Hindari penulisan surat lamaran kerja dengan jenis huruf yang selalu berseri atau dibaca seperti web, Lindang, Stokbox, dan Marlet. Lalu apabila ditulis dengan tulisan tangan, maka usahakan ditulis sendiri dengan format tulisan yang baik. Lalu pilihlah angka yang baik sesuai dengan besar ukuran surat lamaran kerja. Usahakan surat tersebut tidak singkat-singkat. Dan yang terakhir adalah hindari coretan atau penggunaan tiket dalam penulisan surat lamaran kerja. Dalam surat lamaran kerja akan dijelaskan tentang berbagai kemampuan yang dimiliki seseorang sesuai dengan posisi pekerjaan yang ditawarkan atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan mengumpulkan apa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menawarkan peluang kerja tersebut. Di samping itu, surat lamaran kerja umumnya hanya menyebutkan poin-poin penting yang relevan dengan persyaratan pekerjaan yang ditawarkan dan menyebutkan poin penting lainnya yang dapat membedakan dengan pelamar kerja yang lain.
Untuk selanjutnya adalah pendekatan AIDA. Yang pertama ada attention. Prinsip pertama dalam penulisan surat lamaran kerja adalah attention atau perhatian. Artinya, pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak lain atau organisasi atau mungkin lembaga pencari kerja atau pembaca bahwa dia memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pihak lain itu. Yang kedua ada interest. Prinsip kedua dalam penulisan surat lamaran kerja adalah interest atau minat. Pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pihak lain dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, pelamar kerja perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut relevan dengan kemampuan yang dimiliki dan ia yakin mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Yang ketiga ada desire. Prinsip ketiga dalam penulisan surat lamaran kerja adalah desire atau hasrat. Artinya, pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca atau pihak lain untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Pelamar kerja juga harus dapat meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. Selanjutnya, yang keempat ada action. Prinsip keempat dalam penulisan surat lamaran kerja adalah action atau tindakan. Artinya, pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca atau pihak lain untuk mengambil suatu tindakan tertentu yang berkaitan dengan harapan atau keinginan dalam menulis surat tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pembaca yaitu memberi kesempatan pelamar kerja untuk melakukan wawancara kerja atau job interview. Harapan atau kegiatan pelamar kerja untuk dapat mengikuti wawancara kerja harus dituangkan pada paragraf terakhir. Slide selanjutnya. Pengorganisasian surat lamaran kerja. Yang pertama ada paragraf pembuka. Surat lamaran kerja, bagaimana bentuk surat-surat bisnis yang lain, harus dibuat sebaik mungkin dan menarik perhatian atau attention bagi pembacanya. Surat lamaran kerja harus menyatakan secara jelas bahwa pelamar kerja sedang melamar suatu pekerjaan, sehingga ia perlu juga mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. Surat lamaran kerja yang baik, yang menarik perhatian pembacanya, perlu mencantumkan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada rangkuman. Pada bagian awal surat lamaran kerja, pelamar kerja perlu mengemukakan kualifikasi yang dimiliki, yang paling relevan dengan jabatan yang diinginkan dan jelaskan bahwa kualifikasi tersebut akan menguntungkan atau memberikan manfaat bagi perusahaan atau lembaga yang menawarkan peluang kerja tersebut. Yang kedua, nama. Pelamar kerja dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal oleh pembaca atau seseorang yang menyarankan pelamar kerja untuk melamar pekerjaan di perusahaan atau lembaga tersebut. Yang ketiga ada sumber publikasi. Sebutkan dari mana pelamar kerja mendapat informasi tentang adanya lowongan kerja di perusahaan tersebut. Yang keempat ada pertanyaan. Gunakan kalimat tanya pada awal paragraf untuk menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa pelamar kerja mengetahui masalah, kebutuhan dan tujuan suatu organisasi, serta mempunyai keinginan yang kuat untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Yang kelima, ada cuplikan berita. Pelamar kerja dapat mengambil cuplikan berita di surat, kabar, atau majalah yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan sedang merencanakan membuka kantor cabang atau memperkenalkan produk baru, atau mungkin memerlukan staf administrasi, keuangan, pemasaran, informasi, produksi, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah paragraf pertengahan. Pada paragraf pertengahan, pelamar kerja perlu menyajikan kualifikasi yang dimilikinya untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkannya. Dalam penulisan surat lamaran kerja, usahakan untuk tidak mengulang apa yang sudah dinyatakan dalam resume. Usahakan penjelasan dalam paragraf tersebut benar-benar sangat diminati dan sangat diharapkan oleh pembaca. Nah, dalam paragraf pertengahan ini, pelamar kerja perlu mendiskusikan kualifikasi yang dimilikinya dari sudut pandang pembacanya, yang mencakup yang pertama ada pendidikan.
Kebanyakan para lulusan suatu perguruan tinggi mempertimbangkan pendidikan sebagai kualifikasi yang paling penting. Pada bagian pendidikan ini, pelamar kerja akan dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai latar belakang dalam dunia bisnis yang mencakup luas dan bidang tertentu secara mendalam. Yang kedua, menunjukkan bagaimana pendidikannya relevan dengan jenis pekerjaan yang dilamar. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana dan mengapa pendidikannya relevan dengan jenis pekerjaan yang dilamar. Yang kedua, ada pengalaman kerja. Berbagai jenis pekerjaan yang pernah dilakukan atau memiliki pengalaman kerja, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar, dapat digunakan untuk membantu memperkuat kualifikasi yang dimilikinya. Atas dasar itu, pelamar kerja akan mendapat menunjukkan kepada pembaca bahwa pelamar kerja memperoleh suatu pengalaman yang dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas atau pekerjaan baru. Yang kedua, pelamar kerja akan dapat melakukan adaptasi dan mencoba bekerja dengan lingkungan yang baru. Yang ketiga, pelamar kerja dapat memikul tanggung jawab suatu pekerjaan dengan lebih baik. Dan yang keempat adalah pelamar kerja adalah orang yang bersemangat dan mampu bekerja keras. Yang selanjutnya ada sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Selain latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, pelamar kerja dapat menambahkan berbagai informasi penting lainnya yang dapat mendukung pekerjaan yang dilamar. Pelamar kerja dapat menjelaskan tentang kemampuannya dalam melakukan kerjasama, bernegosiasi, dan berkomunikasi dengan orang lain, keterampilan yang dimiliki sikap pelamar kerja terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja, serta kualitas personal atau kegiatan ekstrakurikuler dan sejenisnya. Yang selanjutnya dalam pengorganisasian surat lamaran kerja adalah paragraf penutup. Dalam paragraf penutup ini berisi suatu harapan dari pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh perusahaan atau lembaga yang dilamar. Slide selanjutnya. Tips untuk pelamar kerja. Selanjutnya yaitu tips untuk pelamar kerja. Suatu hal yang tak boleh dilupakan oleh pelamar kerja adalah bahwa pelamar kerja sebenarnya sedang menjual potensi diri kepada perusahaan secara tertulis, baik mencakup kepribadian, kualifikasi, pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja, dan hobi yang relevan dengan posisi atau jabatan pekerjaan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Sebagai surat penjualan, paling tidak surat tersebut harus mudah dipahami, jelas, ringkas, tepat, atau sesuai dengan pekerjaan dan rapi dalam penampilan. Hal yang perlu diperhatikan untuk pelamar kerja yang pertama yaitu pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk mengisi posisi pekerjaan yang dikehendaki dalam suatu perusahaan. Yang kedua, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Ketiga, tunjukkan hal-hal yang positif. 4, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Keempat, tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Dan yang terakhir yaitu tekankan hal-hal yang membedakan dengan yang lainnya. Selain itu, tips untuk pelamar kerja yang harus dihindari, yakni yang pertama, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. Kedua, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. 3, jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa saja. 4, hindari kata-kata yang berlebihan. 5, jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. 6, hindari untuk permasalahan gaji, kecuali ketika ditanyakan pada saat wawancara kerja. Dan yang terakhir yaitu jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi kalau tidak diminta. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu penulisan resume. Slide selanjutnya. Persiapan menulis resume. Dalam dunia bisnis, istilah resume sering disebut dengan CV atau daftar riwayat hidup. Menurut Kasebay, suatu resume sebenarnya merupakan presentasi penjualan diri yang sangat penting.
Hal ini mengingat bahwa di dalam resume tercakup semua fakta yang relevan mengenai latar belakang, kualifikasi, pengalaman kerja, dan sebagainya yang disusun dalam suatu format yang teratur, mudah dipahami, dan menarik perhatian pembacanya. Dalam mempersiapkan resume ada tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama yaitu mencari informasi penting. Sebelum membuat resume, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Pencarian berbagai informasi penting yang diperlukan untuk lebih memudahkan dan mempersiapkan diri lebih matang dalam memasuki dunia kerja. Mencari informasi penting dapat berupa yang pertama yaitu analisis diri. Analisis diri akan dapat membantu Anda mengenal diri sendiri secara mendalam, termasuk semua kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua yaitu analisis karir. Sebagaimana dalam melakukan analisis diri, Anda perlu juga membuat dan menjawab segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan karir yang dapat diraih di masa depan. Yang ketiga yaitu analisis pekerjaan. Secara umum, para lulusan suatu perguruan tinggi sangatlah sedikit atau Secara umum, para lulusan suatu perguruan tinggi sangatlah sedikit atau sama sekali belum memiliki pengalaman kerja. Pada tahap-tahap awal memasuki kerja, perusahaan telah menyediakan suatu program orientasi atau pelatihan kepada mereka yang baru diterima sebagai karyawan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu perencanaan resume. Agar pembuatan resume dapat dilakukan secara efektif, perlu dibuat perencanaan yang baik sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh orang lain. Salah satu tujuan pembuatan resume adalah agar pelamar kerja dapat mengikuti suatu proses atau tahapan rekrutmen berikutnya, yaitu mengikuti wawancara kerja dengan tim dari suatu organisasi yang dilamar. Dalam merencanakan resume ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan karir. Apabila Anda perhatikan iklan lowongan kerja di suatu surat kabar atau majalah, akan nampak secara jelas beberapa posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Yang kedua yaitu informasi pribadi. Data pribadi yang tercantum dalam resume adalah nama, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, serta jenis kelamin. Anda mungkin dapat menambahkan data lain yang berkaitan erat dengan jenis pekerjaan yang dipilih. Yang ketiga yaitu referensi. Beberapa referensi mungkin perlu dilampirkan dalam resume agar lebih meyakinkan perusahaan untuk mengenal Anda secara lebih objektif. Pada umumnya, seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang meminta referensi seperti orang tua, kakak, adik, paman, dan sebagainya tidak diperkenankan memberikan referensi demi menjaga objektivitas penilaian terhadap seseorang yang meminta referensi. Dan yang terakhir yaitu pembuatan resume. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi Anda dan prospektif persyaratan kerja. Secara umum, resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu pengorganisasian resume. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, resume dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, resume kronologis, yaitu adalah cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Mana yang harus didahulukan, pendidikan atau pengalaman, putuskan mana yang lebih memberikan kesan positif bagi pencari kerja. Informasi terkini sebaiknya ditempatkan pada urutan pertama, lalu diikuti misalnya penerusan jenjang pendidikan dimulai dari jenjang pendidikan tertinggi hingga yang paling rendah. Bentuk resume ini merupakan bentuk resume tradisional dan yang paling sering digunakan oleh pencari kerja. Yang kedua yaitu resume fungsional. Adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam perusahaan yang dapat dilakukannya dengan baik. Resume fungsional memerlukan suatu analisis diri, karir, dan pekerjaan secara lebih lengkap.
beberapa fungsi penting dalam suatu organisasi seperti fungsi pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, sumber daya manusia, sumber daya teknologi informasi, penganggaran, komunikasi, hubungan masyarakat, dan sejenisnya dapat dilakukan sebagai judul tersendiri dalam resume. Yang selanjutnya yaitu resume kombinasi adalah kombinasi antara resume kronologis dan fungsional. Bentuk resume kombinasi tersebut memberikan suatu keyakinan bahwa persyaratan pendidikan dan pengalaman terpenuhi dan masih menggunakan judul-judul lain yang lebih menekankan pada kualifikasi yang dibutuhkan. Next. Masalah dalam penulisan resume. Saat membuat resume, harus berpikir tentang pola pikir pembaca. Dalam hal ini, perusahaan pencari tenaga kerja, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan pencari kerja haruslah dijadikan dasar acuan dalam membuat resume. Beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan pembuatan resume yaitu yang pertama, resume dibuat terlalu panjang sehingga berkesan tidak tegas dan kemungkinan besar memasukkan data yang tidak relevan sehingga tidak akan mencapai sasaran. Yang kedua, resume yang ditulis terlalu singkat sehingga tidak memberikan informasi atau data yang cukup bagi pembaca untuk melakukan penelaahan lebih dalam. Yang ketiga, format penulisan resume kurang baik, indent tidak konsisten, kurang memperhatikan tanda baca dan sejenisnya, sehingga isi resume sulit dimengerti. Yang keempat, terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. Alangkah baiknya kalau kalimat yang digunakannya bersifat sederhana atau simple. Resume mengandung banyak kesalahan ketik atau tulis dan yang lebih fatal lagi, kesalahan penyusunan kalimat. Pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang dikehendaki, posisi dan bidang pekerjaan apa yang diminati. Yang terakhir, pelamar menunjukkan keyakinan yang berlebihan, sehingga mungkin pembaca akan ragu-ragu terhadap resume yang dibuat, apakah data dalam resume memang realistis atau tidak. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.